Halo semua, Iman di sini. Di video kali ini kita akan buat smartphone, kayak intro yang ada di awal tadi. Nah, di sini kita akan modeling dan dikasih material. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Di sini kita pakai cube, tekan tab untuk masuk ke edit mode. Tab, S untuk scale, dan Z agar berada di sumbu Z. Nah, ini kita tipisin karena smartphone sekarang itu udah tipis-tipis ya. Segini, terus kita scale lagi S di sumbu Y, kita panjangin kira-kira segini dulu, coba dilihat. Oh, coba kita tipisin lagi ya. S Z. Nah, terus dilebarin sedikit SX. Segini cukup. Sekarang kita masuk ke modifier properties. Yang ini di add modifier kita pilih bevel. Ya. Nah, tapi di sini saya inginnya tuh hanya di sudut-sudutnya ya, ujung-ujungnya ini aja yang di bevel. Nah, di bevel propertiesnya itu di limit method diganti jadi weight. Nah, sekarang tekan 2 untuk jadi edge select. Ini di atas ini kan ada vertex select, edge select, face select. Ini bisa jadi satu di keyboard, 2, 3. Kita pilih yang 2. Select garis yang ini sambil ditahan shift. Select yang ini, select yang ini, diputar sedikit, select yang ini, tekan N untuk ngeluarin properties di atas kanan sini. Dan ada nih min bevel weight, nilainya kita rubah jadi 1, dan jadinya sudut-sudutnya saja yang bevel. Kita tinggal atur aja ini mau seberapa lengkung. Segini dulu, segmennya kita tambahin kurang lebih di 8 aja. Coba kita sesuaikan lagi ininya, lengkungannya di 0,25 cukup ya. Oke, ke add modifier lagi. Nah, sekarang kita kasih bevel lagi buat semua sisinya. Ini tinggal diatur segini, segmennya naikin di 4 cukup. Oke, sekarang kita shade smooth dulu. Tap lagi untuk ke object mode, klik kanan, shade smooth. Sekarang kita akan buat ini lubang-lubang untuk kayak charging port, terus buat tombol volume, lubang earphone. Jadi kita butuh mesh baru. Shift A kita pakai silinder. Ini kita scale aja S, kecilin, terus di R buat di rotate, R di sumbu X 90. Kita buat earphone-nya ya, buat lubang earphone, geser aja G, Y, di scale dulu S, Y, panjangin sedikit, segitu, kecilin lagi, segini cukup lah ya, geser sedikit ke dalam. Oke, nah sekarang tinggal diposisiin aja mau di mana nih ya, GX, kayaknya di sini cukup deh, di kiri sini. Oke, Ctrl A, kita apply scale-nya dan tab masuk lagi ke edit mode. Di sini kita duplikat, shift D, terus X. Ini kita mau buat lubang speaker, taruh di sini kurang lebih, terus dikecilin lagi S
segini. Coba kita geser dulu. Oke. Kita scale S, Y, panjangin sedikit. G, Y, geser sedikit ke depan. Nah, sini kita duplikat lagi. Shift D, X. Kita kasih berapa ya? 3 aja ya. Shift D, X. Nah, 3 segitu. Tambah satu lagi deh. Shift D, X. Nah, sekarang select semua nih yang kecil ini, kita mau buat jadi stereo si smartphone-nya ya, depan belakang, atas bawah. Arahin aja kursornya ke atas mesh-nya, lalu tekan L untuk island, sama L, L, L. Jadi nggak semuanya ke select, karena ini terpisah gitu. Kita shift D di sumbu Y. Sekarang kita ke bawahin aja, posisiin kurang lebih segitu. Ke object mode lagi. Nah, sekarang kita mau buat ini port chargingnya ya. Pakai mesh ini aja, smartphone. Nih, kita duplikat, shift D, klik kanan, R, X, di rotate di sumbu X 90 derajat, terus di scale di sumbu Z. Kecilin, tipisin gitu, terus SX tipisin lagi, geser ke depan, GY, sudah, SY panjangin sedikit, ini masih geser ke dalam sedikit, segini aja. Oke, coba dilihat di scale lagi deh, di sumbu X kita pendekin sedikit lagi, SZ sedikit lagi. Oke, sekarang di apply scale-nya, Ctrl A, terus kita apply scale-nya. Nah, kalau ini bevel yang keduanya kita hapus ke object data properties. Nah, di normal auto smooth-nya dinyalain. Ini kita duplikat untuk ini lubang volume. Shift D, Y, kita rotate RZ 90, geser GX. Coba di sini, terus kita scale S, Y, panjangin segini, geser sedikit ke atas, GY. Oke. Sama ini di Ctrl A, kita apply scale-nya, dan kita duplikat lagi, Shift D. Ini untuk on off buttonnya ya. S, kita scale sumbu Y segini, geser sedikit ke atas, GY, Ctrl A, di apply scale-nya, duplikat lagi, Shift D yang ini, X, taruh sini. Ini untuk lubang SIM card, kita posisiin di mana ya, di bawah deh. Oke, kembali ke modifier properties. Sekarang kita harus apply dulu si modifiernya. Jadi ini, shift ini, shift ini, shift ini, ke sini, apply, masuk ke edit mode lagi, tab A buat select semua, tekan M, kita merge, pilih yang by distance. Ya, karena ini pakai bevel, jadi kan ada vertex yang bertumpukan. Jadi kita harus nyatuin itu. Karena ini udah di apply, si min bevel weight-nya kita buat 0 lagi. Terus yang ini juga kita apply, masuk ke edit mode, A, min bevel weight-nya kita nolin juga. Yang ini sama, apply, tab, A, ini 0, ini juga sama, apply,
tab A. Nah, ini 0. Sekarang kita ini join yang tadi, yang ini sama yang ini kita join. Jadi ini di klik, shift klik, shift klik, shift klik, shift klik, Ctrl J, join. Ini kita klik kanan dulu deh ya, shades flat aja. Untuk lebih meyakinkan lagi, masuk ke edit mode, tab, select semua, M. Kalau masih ada yang bertumpukan dia akan nyatu sendiri. Pilih yang by distance, ada ternyata 12 biji itu. Sekarang ke bagian smartphone-nya. Ini juga kita harus apply dulu modifiernya. Kita apply, Ctrl A, Ctrl A. Oh, kalau kalian mau nge-apply modifier itu harus di object mode ya. Ini masuk ke edit mode, tab. Sekarang 3 di keyboard, kita pakai face select, tahan alt, terus klik garis yang ini. Kita extrude ke luar, tapi kita dari tampak atas aja. Numpad 7. Di sini tekan Alt E dan pilih extrude face along normal. Sedikit keluar. Nah, kurang lebih seperti ini. Sama ini biru-birunya kita hilangin dulu. A. Min bevel weight-nya di nolin. Catatan, setelah di apply ya modifier bevelnya, baru kita nolin si min bevel weight ini. Lanjut. Ini sama ke object data properties, auto smooth-nya nyalain aja. Oke, di sini kita masuk ke modifier properties lagi, ke add modifier. Kita pilih yang boolean. Di objek ini, eyedrop-nya dipilih ke silinder tadi. Biar kelihatan, ini diklik, terus ke sini kita rubah viewport display-nya jadi bounce. Nah, sekarang kelihatan. Kalau kita belum apply si modifiernya, kita masih bisa geser-geser, bisa posisiin, atau bisa ditambahin gitu. Ini kayaknya kita tambahin sedikit ya. Masuk ke edit mode, tab, pilih yang ini, L, shift D, di sumbu X, geser ke sini, kecilin sedikit S, terus di M by distance nggak ada. Ini buat lubang mic ya, makanya ada. Oke, sekarang kita apply nih boolean modifiernya. Apply, ininya bisa dihapus, X, delete. Oke, sekarang kita kasih sedikit sentuhan sini. Masuk ke edit mode, walau mungkin gak akan kelihatan kali ya. Ini masih di face select, klik yang dalam, kita inset I segitu, terus di scale S, di sumbu X sedikit aja, S lagi, Z. Nah, ini untuk apa, chipnya ya. Extrude E, keluarin sedikit. Nah, sedikit sentuhan ya, walau nanti juga nggak tahu kelihatan nggak tahu nggak. Nah, ini sama, klik I buat inset, tahan sedikit ke dalam, terus extrude keluar, E, keluarin sedikit aja, kebanyakan, geser sedikit, GX. Ini di bevel, manual bevel, Ctrl B, geser aja mouse-nya, terus di scroll buat nambahin segmennya. Segitu cukup. Satu lagi sebelahnya untuk volumenya, di insert I ke dalam aja, sedikit aja. Extrude keluar, E,
sedikit aja, segini cukup nggak? Kurang keluar sedikit, GX, H, GX, sambil ditahan shift agar pelan ya, ininya biar nggak loncat tuh. Segitu, samanya di Ctrl B, kita kasih bevel manual, segitu aja. Lagi, oh ini satu lagi, buat SIM cardnya sama ini, I untuk insert ke dalam sambil ditahan shift biar nggak loncat, terus di extrude keluar, E sedikit saja, kita bevel juga, Ctrl B, sedikit, mungkin dikurangin segmennya, segitu aja. Kembali lagi ke object mode. Nah, setelah itu klik kanan, kita harus set smooth lagi, set auto smooth. Jadinya gitu. Ini kayaknya masih terlalu maju, kita penurin aja mungkin ya. Ctrl tambah G X, dalamin sedikit. Auto smooth. Sekarang kita putar R untuk rotate, di sumbu Y 180, enter. Kita mau buat kamera di sini. Shift A, Shift A pakai plan, di scale aja S, kecilin, terus diposisiin 6x7, G geser ke atas sini, S, Y panjangin sedikit, GY diposisiin lagi, SX rampingin sedikit, GX geser sedikit, segini cukup lah ya. Ctrl A, kita apply lagi scale-nya, kasih modifier. Di sini kasih bevel. Ini diganti jadi vertices. Lengkungannya segini, segmennya kita naikin di 5 cukup. Terus di apply aja langsung, apply, add modifier lagi, kita kasih ketebalan di sini, pakai solidify. Lihat, nah ini kita geser dulu ke atasin GZ. Atau nggak usah pakai solidify lah, kita kasih manual aja. Tab buat masuk ke edit mode, kayaknya ke atasin lagi GZ, A, GZ sampai sini. Balik lagi ke vertex select deh ya, satu di keyboard. Nah, kita manual aja, I untuk inset segini, terus extrude, E ke atasin. Nah, ini kita insert lagi, I untuk insert, terus kita extrude ke bawah, E sampai sini. Tahan Alt, terus ke sini, arahin kursornya, klik. Nah, sini kita kasih bevel, Ctrl B, geser aja segini biar halus ya. Segmennya kita kurangin dulu, tambahin lagi, tambahin di 6 aja lah. Nah, tahan Alt, klik yang ini kita ke bawahin, GZ, geser sedikit aja biar masuk ke object mode lagi, tab, klik kanan, Shade Auto Smooth. Kalau kalian belum ada Shade Auto Smooth, di klik kanannya bisa ke sini. Yang tadi normal, di checklist aja. Baik lagi, 7 di numpad. Sekarang kita posisiin kameranya mau di mana nih? Di atas sini ya. Shift, klik kanan biar si ininya 3D world map ke atas ini. Shift A, kita pakai UV sphere,
Terus di scale aja, S untuk scale, kecilin kurang lebih segitu. Terus dipipihin, S di sumbu Z. Oke, ini di Ctrl A kita apply scale-nya. Klik kanan, shade smooth. Masuk ke edit mode, tab. Nah, ini kita duplikat, shift D. Klik kanan. Terus kita scale ke dalam untuk biar kayak ada double layer gitu. Nah, kira-kira segitu. Kalau nggak kelihatan, tekan Alt Z untuk X-ray. Ini masih terlalu besar ya, kita kecilin lagi deh, S. Nah, segini aja. Biar enak kita kasih warna dulu deh ya. Ininya balik lagi ke Alt Z. Ini kasih material, warnanya mungkin ke biru. Biar kelihatan Z, tekan Z terus pilih yang material preview. Namanya kita ganti jadi lensa. Terus roughness-nya dibuat 0, transmission-nya kita jadiin 1 karena transparan. Kita buat ininya piringannya sekarang. Tahan Alt, klik yang ini. Untuk extrude, klik kanan, terus kita scale S. Segini. G, Z, kita tarik ke atas. Nah, bisa dilihatnya nih, kenapa bisa kayak gini, karena mungkin mukanya itu terbalik. Jadi tekan A untuk select semua, Shift N biar di recalculate normalnya. Jadi normal gini. Sekarang kita kasih lagi material ke tanda tambah ini yang di sebelah kanan. Pilih yang new material, ganti namanya, kita mau kasih apa ya? Warna hitam. Hitam. Ini biar nggak pusing. Ke face select, 3 di keyboard. Tahan Alt, terus klik yang ini. Kita assign yang ini. Ke hitam yang tadi, terus assign. Tinggal diganti warnanya, ini warna hitam. Seperti itu, masuk. Balik lagi ke vertex select, ya, ini. Alt, klik yang ini, sisi yang paling atasnya yang di select. Kita extrude, terus S, sedikit aja, kasih ketebalan. Lagi di Z, segini aja. Terus di scale sedikit, lagi S, lagi Z. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita kasih loop cut di sini. Ctrl R untuk ngasih loop cut. Diklik, kita taruh di mana ya? Di sini. Iya, terus yang ini kita pindahin. Alt, klik, S, geser ke sini. Ini kita ganti dulu, auto smooth-nya dinyalain dulu. Biar jelas. Sama ini deh, di segitu. Masih kita select semua, A, terus Shift D, geser. Kita buat tiga lensa ya. Yang ini Alt ini, Shift Alt ini kita gedein. Terus kasih lagi Ctrl R, di scroll di mouse kita kasih 2 loop cut, diklik. Ini di Alt, klik ini kita kesiniin.
Oke, G2 kali. Nah, ini ambil shift alt klik ini, kita extrude ke atas sedikit aja. Jadi gitu kelihatannya. Mungkin lensa ininya kita kecilin lagi, 7 di numpad, X-ray-nya nyalain, alt Z, pakai C untuk circle select. Nah, tinggal di scroll aja. Untuk besarannya diklik, escape, di scale. Oh, ininya ke klik ya, sorry. C. Nah, scale ininya udah jadi lebih kecil. Kayaknya tambahin lagi deh loop cut-nya di sini. Ctrl R2, tahan alt, ini kita geser G2 kali biar di garisnya. Pakai face select, ini di extrude ke atas lagi. Oke, gitu. Yang ini digeser sedikit ya. Yes. Oke. Nah, sekarang sama ini, kita duplikat lagi. Kursornya kesiniin, terus L, Shift D, Y. Jadi 3 lensa. Nah, ini alt, kita scale ke sini, ini alt, kita scale sini. Jadi seperti parabola gitu ya. Dibuat seperti parabola. Yang ini udah. Ke sini kita kasih ini, masuk ke edit mode tab, shift klik yang dalam ini, shift D, klik kanan, terus F buat ngisi. Ini untuk kacanya. Nah, untuk kacanya, ntar yang ini body smartphone-nya kita ganti warnanya dulu biar tidak pusing. Ini dihapus, pilih yang new, ganti jadi body. Kita kasih warna apa ya? Kasih ini aja ya, kemerahan sedikit, lebih ke terang sedikit, geser sedikit. Oke, masuk ke edit mode. Kita mau bedain nih warna yang ini sama yang ini. Sama kayak tadi caranya. Ntar ini kita Ctrl C, tambah, pilih yang new, di sini Ctrl V, face select, pilih yang ini, terus shift alt ini, shift alt ini, shift ini, shift ini, dideketin sedikit. Ini ada garis, shift ini, shift ini. Nah, kalau kalian nggak ada garis gini ya nggak akan perlu kayak gini. Shift, shift, shift. Udah, biar nggak belang. Shift ini, shift ini, shift alt ini, shift ini, shift ini, shift ini, shift alt ini, shift ini, terus atasnya shift alt ini, bawahnya juga shift alt ini. Pilih material tadi, terus assign. Kita ganti namanya jadi apa ya? Ring. Nah, yang pinggiran ini kita buat jadi metalik. Metalik nyalain. Udah. Untuk roughness-nya dikecilin sedikit di 0,3 gitu. 0,3. Oke tuh. Mantap. Nah, sama yang ini juga kita kasih warna body. Masuk ke edit mode, tab,
ini tanda tambah. Nah, terus kita assign kacanya tadi, assign. Nah, ini kita ganti namanya jadi kaca. Ke bawahin transmissionnya kita buat 1 karena ini transparan. Roughness-nya kita buat kecilin. Oke, balik lagi ke object mode. Kasih warna apa lagi? Oh, ini kita parent dulu. Ini shift dalamnya ya. Alt Z di solid dulu. Nah, ini klik ini, shift ini maksudnya, terus shift ini, Ctrl P, pilih yang object keep transform. Nah, sekarang bisa digeser-geser. Diputar lagi, R disumbu Y 180. Biar balik lagi, biar enak. Z kita pakai material preview lagi. Nah, sekarang kita kasih ini layarnya, warna layarnya. Tanda tambah tadi coba ada yang kosong nggak? Nggak. Pakai new, ganti namanya jadi layar. Masuk ke edit mode, tab buat masuk ke edit mode. Terus face select 3 di keyboard. Nah, ini sampai mana ya? Ini aja ya. Nah, ini aja, pilih layar, terus assign. Nah, terus yang ini kita tahan alt, ini shift alt ini, shift alt ini, sama yang bawahnya shift alt ini. Ini tergantung segmen yang tadi dikasih sama kalian ya. Kalau sama ya kayak gini. Tanda tambah kita kasih warna hitam untuk pinggirannya. Di assign. Oke. Nah, di layar tadi ke bawahin, di situ tuh ada emission. Ini kita buat terang. Untuk apa? Biar kayak nyala gitu. Tenaganya jadi 2. Coba kita berdiriin ya. R disumbu X 90. Diangkat GZ. Kita kasih background sekarang. Shift A kita kasih background pakai plan. Terus di scale. Oh, ininya belum dirubah. Bentar. Shift S. Kursornya balik lagi ke world origin. Shift A. Mesh pakai plan. Di scale S. Masuk ke edit mode, tab. Pilih yang belakangnya pakai vertex select. Kita extrude ke atas, Z. Nah, select yang bawah, yang tengahnya ini. Kita bevel, Ctrl B. Segmennya cukup, klik ini ke object mode, klik kanan, set smooth. Biar enak ngelihatnya. Sekarang kita ganti coba ke ininya pakai cycles ya, kita render engine-nya. Device-nya ganti ke GPU. Z ke render. Jadinya gini. Ini lampunya geser dulu. Kita putar nih, sedikit diangkat. Kita mau putar di sumbu Z. Ininya kita insert single keyframe. Terus ke mana? 100 aja deh. Ininya 100. RZ. Insert single keyframe. Jadinya gini. Kayaknya material untuk belakangnya kita kasih ini lagi ya. Kasih jadi metalik deh ya. Metalik. Tapi roughness-nya nggak terlalu
kecil, naikin sedikit. Nah, kayaknya segini oke. Ini kayaknya kamera terlalu terang ya. Coba masuk ke edit mode tab. Ininya di hide aja, H untuk hide. Select yang dalamnya, pakai face select. Terus kontrol, tambah di numpad. Kita kasih warna ini, hitam aja ini. Hitam. Terus di assign. Tekan Alt H untuk unhide lagi. Tab untuk object mode. Jadinya gini. Coba kita putar. Ya, untuk video kali ini sudah selesai. Semoga kalian menyukai videonya. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya.